Oke, yang pertama ini uang atau modal, teman-teman ya. Kenapa uang atau modal ini pertama ya, yang harus teman-teman persiapkan sebelum bekerja di luar negeri ya. Karena memang memerlukan banyak sekali biaya yang diperlukan, teman-teman. Kayak semisal biaya ini ya, untuk yang nomor tiga ini beneran ya, teman-teman. Teman-teman harus nggak boleh asal berangkat ke Jepang ya. Itu kata-kata yang salah sih, sesat itu ya, teman-teman, nggak boleh ya, karena bener-bener. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin bekerja di Jepang, semangat terus ya, jangan sampai menyerah, terus menerus belajar. Nggak usah pedulian omongan-omongan orang lain yang meremehkan atau menjelek-jelekan ya, ngapain kerja ke Jepang jauh-jauh yang segala macam itu biarin aja ya, teman-teman ya. Teman-teman buktikan aja ya, teman-teman ya, bahwa teman-teman bisa kerja di Jepang, bisa meraih cita-cita dan mimpi teman-teman yang ingin teman-teman capai ya, teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad guys. Ya teman-teman semuanya, kembali lagi di video ini ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk bekerja ke Jepang ya. Karena akhir-akhir ini banyak berita-berita tentang dengan kondisi negara kita ya, dimana banyak yang ingin pergi ke luar negeri ya, dengan viralnya tagar kabur aja dulu. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin ke Jepang, nah ini akan saya infokan ya, kira-kira apa aja sih hal-hal yang teman-teman harus persiapkan sebelum kerja ke Jepang ya, teman-teman. Dan sebisa mungkin teman-teman simak video ini sampai akhir ya, karena benar-benar sangat penting ya untuk pondasi teman-teman sebelum memutuskan untuk bekerja di Jepang ya, bekerja di luar negeri ya, terutama di Jepang maksudnya ya, gitu ya. Sebelumnya hal apa aja ya, itu ada beberapa faktor, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya, dari mulai uang modal gitu ya, sampai persiapan bahasa, persiapan fisik. Sebelum itu teman-teman yang benar-benar ingin bekerja di luar negeri ya, tepatnya di negara Jepang ini, harus usahakan ya, mempertimbangkan hal-hal yang akan saya infokan ini ya, teman-teman. Hal-hal yang harus dipersiapkan ya untuk teman-teman semua ya, dan semoga akan membuat gambaran teman-teman ya, membuka pikiran teman-teman juga tentang proses untuk ke Jepang ya, teman-teman ya. Langsung saja dan lama-lama, saya akan infokan ya hal-hal apa saja yang teman-teman harus persiapkan sebelum berangkat atau pergi ke luar negeri ya, bekerja di Jepang tepatnya ya. Oke, yang pertama ini uang atau modal, teman-teman ya. Kenapa uang atau modal ini pertama ya, yang harus teman-teman persiapkan sebelum bekerja di luar negeri ya, karena memang memerlukan banyak sekali biaya yang diperlukan, teman-teman. Kayak semisal biaya sekolah bahasa ya, yang teman-teman semisal belajar di sekolah ya, itu memerlukan biaya, teman-teman ya. Kemudian untuk biaya pengurusan dokumen ya, itu biaya juga ya, teman-teman ya. Itu enggak sedikit juga ya uangnya ya, teman-teman ya. Terus kemudian biaya pesawat ya, biaya tiket ke sini ya, teman-teman ya. Kenapa uang atau modal itu penting ya? Nah, itu teman-teman harus mempersiapkan dulu ya, kira-kira besarannya berapa ya, dan apa yang teman-teman ingin ikut dalam program, ingin ikut salah satu program bekerja di Jepang ya, teman-teman. Karena kan ada banyak sekali ya, teman-teman ya, program untuk bekerja di Jepang ya, teman-teman. Terutama ada visa Jisusei, terus Tokutei Kino, terus ada visa engineer atau Kijinkoku gitu ya, teman-teman ya. Nah, dari beberapa visa tersebut teman-teman bisa mempertimbangkan dulu ya, atau memutuskan
akan mengikuti visa jenis apa yang teman-teman minati ya teman-teman ya. Semisal teman-teman tidak mempunyai ijazah S1 ya, kemungkinan teman-teman bisa ada dua pilihan teman-teman, yaitu visa Jisusei sama visa Tokutai Kino ya teman-teman ya. Kebanyakan dari teman-teman saya dulu untuk awal pertama ke Jepang itu dari Jisusei ya teman-teman ya. Jadi Tokutai Kino dulu masih belum se-hype sekarang ya, belum se-viral sekarang ya istilahnya, belum meledak. Nah untuk kali ini mungkin teman-teman Tokutai Kino bahkan lebih banyak daripada Jisusei teman-teman, karena memang dari perbedaan gaji sama perbedaan benefit ya yang agak sedikit beda dari Jisusei teman-teman. Cuman di situ ada perbedaan juga tentang skill kita yang dimiliki teman-teman, seperti bahasa ya. Bahasa ketika Tokutai Kino itu kita harus mempunyai sertifikat N4 ya, atau setara CFTA 2 ya kalau CFT ya teman-teman ya. Kemudian sama sertifikat skillnya ya, semisal pengolahan makanan ya skillnya SSW pengolahan makanan teman-teman, semisal pertanian ya SSW pertanian teman-teman ya. Terus kemudian balik lagi tadi, kenapa biaya itu penting ya, karena semua proses itu teman-teman pasti akan membutuhkan biaya teman-teman. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan biaya tersebut, kira-kira besarannya itu harus dipersiapkan dari awal proses sampai teman-teman berangkat, sampai teman-teman di sini pun 1 bulan 2 bulan, karena biasanya masih belum terima gaji ya, atau belum dapat uang, yaitu teman-teman harus mempersiapkan uang yang begitu besar sekeperluan yang tadi ya teman-teman. Itu harus teman-teman persiapkan dulu alangkah baiknya, karena memang tidak bisa dipungkiri memang harus butuh uang atau modal teman-teman ya, apalagi buat teman-teman yang mandiri ya. Kadang juga ada lembaga-lembaga yang menawarkan dana talangan ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya perlu mendaftar, belajar dan mengikuti prosesnya di lembaga tersebut ya. Nanti ketika sudah dapat jobnya dan sudah mulai diproses, teman-teman akan ditalangin uang ya untuk proses pemberangkatannya, seperti tiket pesawat, tiket pesangon gitu ya, pesangon pemberangkatan ya, itu biasanya nominalnya kurang tahu ya. Yang jelas lumayan buat tambahan untuk teman-teman yang kekurangan dalam hal uang ya teman-teman, modal ya teman-teman ya. Jadi yang di posisi pertama itu tadi uang atau modal ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk yang di posisi kedua, teman-teman yang harus dipersiapkan yaitu tujuan ke Jepang teman-teman. Ini juga nggak kalah penting ya teman-teman, karena balik lagi, tujuan ke Jepang itu teman-teman ingin apa gitu ya, karena bukan kayak kita merantau satu tahun, hitungan bulan atau hitungan tahun aja ya, 1 tahun, tapi untuk ke depan yang benar-benar panjang ya teman-teman ya. Semisal tujuan teman-teman hanya ingin mencari modal ya, teman-teman semisal dapat visa Jisusei 3 tahun itu ya teman-teman maksimalkan benar-benar uangnya untuk mencari modal teman-teman, atau teman-teman tabung terus bawa pulang, terus dibuat bisnis apa yang teman-teman ingin lakukan ya teman-teman. Sebaliknya ketika teman-teman tujuannya ingin lama di Jepang atau ingin permanen ya teman-teman persiapkan juga dari awal ya teman-teman, benar-benar dari awal lah, jangan sampai salah langkah ya teman-teman, asli. Karena memang bukan hanya pengalaman dari orang lainnya, pengalaman dari diri saya sendiri pun saya merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit tekanan ya untuk teman-teman semua, bahwa tujuan ke Jepang itu sangat penting ya teman-teman ya. Itu tujuan mencari modal atau tujuan meniti karir gitu ya, atau karena nanti pas mensetsu atau pas wawancara sama orang Jepang ya, itu akan ditekankan banget teman-teman. Kenapa sih ingin kerja di luar negeri gitu, kenapa sih ingin kerja di Jepang gitu ya,
kenapa sih kerja kerja di luar negeri tapi milihnya Jepang? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat teman-teman akan merasa sulit mungkin untuk menjawabnya ya. Karena kalau memang teman-teman belum mempersiapkan itu, pasti akan sulit untuk menjelaskannya teman-teman ya. Oleh karena itu, untuk hal tujuan ke Jepang ini teman-teman harus benar-benar dikaji ya teman-teman, dimatangkan ya, apa yang teman-teman ingin tuju di Jepang ini ya teman-teman ya. Terus kenapa harus punya tujuan di Jepang ya? Karena ketika teman-teman sudah sampai di Jepang nih, ketika sudah sampai di Jepang dan sudah merasa nyaman gitu ya, teman-teman pasti akan merasakan kayak ah ya udahlah itu mah gini aja gitu ya, mengalir aja gitu, seperti apa, seperti ini seperti itu, pasti akan terlena di situ teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman punya tujuan, teman-teman pasti akan mengingat kembali teman-teman, tujuan teman-teman datang ke sini untuk apa, tujuan teman-teman ada di sini untuk apa, tujuan teman-teman kerja di sini untuk apa, dan akan selalu ingat terus. Dan ketika hal-hal buruk yang akan datang ke diri kita itu pasti akan teringat kembali ya teman-teman ya. Jadi selama kita di sini, selama kita mempunyai tujuan itu, kita tidak akan melakukan hal-hal yang macam-macam ya teman-teman, atau melakukan hal-hal yang tidak baik ya di sini ya, atau ilegal atau apa segala macam ya, atau melakukan tindak kejahatan atau ini apa, pokoknya segala bentuk kriminal ya teman-teman. Pasti akan mengingat tujuan awal pertama kali ingin ke Jepang itu apa ya teman. Jadi harus benar-benar diingat-ingat ya, diputuskan ya teman-teman ya, dimatangkan ya ininya ya. Jadi seperti itu ya teman, itu untuk poin yang kedua ya teman-teman. Terus untuk poin yang ketiga itu ada bidang kerja atau job yang ingin teman-teman tuju. Nah, ini juga nggak kalah penting teman-teman, karena banyak dari teman-teman kita itu salah ngambil job teman-teman. Jadi bisa kayak nantinya nggak betah lah, jadi nggak betah kerja di sini lah, atau merasa merasa ingin pulang, merasa nggak kuat, karena dari awal bisa dikatakan salah untuk memilih bidang pekerjaan teman-teman ya, atau salah memilih job ya teman-teman. Oleh karena itu, sebelum memutuskan kerja di Jepang, teman-teman semua harus memutuskan job yang pas atau pantas atau cocok ya untuk teman-teman kerjakan selama kerja di Jepang ini ya teman-teman, sesuai dengan skill dan kemampuan teman-teman ya. Teman-teman bisanya masak ya, suka masak atau hobi masak ya, teman-teman ngambil restoran. Teman-teman suka kerja di pabrik ya, suka lembur, suka kerja cepat gitu ya, teman-teman bisa ngambil kerja di job pabrik ya teman. Pabriknya pabrik, bisa pabrik makanan atau pabrik tentang logam gitu, atau besi ya teman-teman ya. Itu sesuai dengan skill teman-teman. Ketika teman-teman skillnya di pertanian, suka nanam, suka berkebun ya, teman-teman bisa ngambil job di pertanian teman-teman. Jadi jangan sampai salah langkah ya di luar yang teman-teman duga ya teman-teman, pasti akan merasa berat. Jadi akan menjadi beban juga ya dalam pikiran kita ya teman-teman, ketika tidak menjalani kerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar pilih job yang teman-teman harus ingin tuju. Nah, terkait dengan pemilihan job ini, banyak dari teman-teman saya, termasuk teman-teman saya itu, karena dulu teman-teman saya itu pasti LPK itu ini ya, sering ngobrol, sampai di sini pun sering ngobrol. Nah, itu banyak yang nggak betah teman-teman, kayak merasa terbebani lah, karena memang kebetulan teman-teman saya itu ada yang bekerja di konstruksi. Nah, itu kan sangat-sangat berat ya, apalagi konstruksi di Jepang ya teman-teman. Itu bisa menjadi apa ya, tamparan juga ya teman-teman, karena memang sangat-sangat keras ya kerja di konstruksi Jepang ya teman-teman. Sedangkan pas dia dulu berangkat ke Jepang ya semangat aja teman-teman ya, memang yang penting berangkat aja lah gitu pikirannya kan. Nggak taunya pas di sini katanya untuk job konstruksi, dan dia ambil, terus ya mulai berangkat, mulai kerja,
akhirnya ya nggak sesuai ekspektasi teman-teman ya, nggak bisa nyaman ya, nggak bisa enak ya, karena sangat-sangat saya juga miris ya teman-teman ya, karena benar-benar berat loh kerja di konstruksi teman-teman. Jadi memang kalau teman-teman konstruksi yang di Tobi apalagi ya, yang tinggi-tinggi gitu ya, atau yang tagging yang panas-panasan pegang besi itu ya, itu emang benar-benar fisiknya harus kuat ya teman-teman. Jadi teman-teman harus, semisal teman-teman yang packing yang punya skill di konstruksi ya gas aja teman-teman. Dan juga konstruksi juga bisa untuk jangka panjang teman-teman. Contohnya teman saya kemarin tuh pas di konstruksi katanya mau diperpanjang tuh, dengan gaji yang lebih tinggi dan udah kayak menjadi leader gitu ya teman-teman ya. Jadi kerjaan yang berat-berat udah mulai sedikit, paling ya nyupir ya, bawa mobil ke sini ke sana, ke Gemba sini ke Gemba sana. Jadi gajinya juga semakin tinggi. Nah ketika teman-teman basicnya di konstruksi ya boleh saja, ketika teman-teman dirasa yakin kuat dan akan membuat gedung dengan mudah ya gitu ya teman-teman ya, silakan saja teman-teman, sesuai dengan job atau bidang yang teman-teman ingin pilih, ingin kerjakan nantinya ketika kerja di Jepang teman-teman. Terus ini ya, untuk yang nomor 3 ini beneran ya teman-teman, teman-teman harus nggak boleh asal berangkat ke Jepang ya. Itu kata-kata yang salah sih, sesat itu ya teman-teman, nggak boleh ya, karena bener-bener kanan ketika pas di Jepang itu beda teman-teman dengan pas kita di Indonesia itu ya. Ya teman-teman harus pikirkan matang-matang job apa yang ingin teman-teman kerjakan, itu yang sesuai, terus yang sesuai dengan skill teman-teman ya. Dan mas apa, ketika saya milih job yang sesuai dengan skill saya, semisal lama lah nggak ada jobnya di sekolah LPK inilah, ya teman-teman setidaknya berusaha saja dulu deh, karena memang saya yakin itu jalan yang terbaik teman-teman, sesuai dengan skill teman-teman. Entah kalau teman-teman nunggu sebentar nggak nggak terlalu lama pun nunggu walaupun sebentar gitu ya, teman-teman harus kayak sabar dulu aja sih, kayak ya masih mending nunggu sebentar untuk job yang benar-benar teman-teman impikan, daripada cepet berangkat cuman dengan job yang teman-teman tidak suka ya. Itu menyesalnya itu nggak 1 tahun 2 tahun teman-teman, tapi kayak seterusnya sampai selesainya kontrak ya. Sumpah teman-teman pakainya visa Jisusa ya yang 3 tahun ya, itu teman-teman bakalnya sana itu 3 tahun teman-teman. Ya itu baik lagi ya, bagaimana teman-teman memutuskan pilihan tersebut ya. Yang jelas saya tekankan untuk memilih job yang terbaik untuk diri teman-teman sendiri ya teman-teman. Di Jepang ya, itu yang nomor 4 itu bahasa Jepang teman-teman. Bahasa bahasa yang dimana teman-teman akan gunakan ketika bekerja di sini ya teman-teman, itu bahasa Jepang ya. Kenapa itu penting? Karena sangat-sangat vital ya, karena kita bekerja di Jepang, kita juga akan hidup di Jepang, kita juga akan melakukan kegiatan sehari-hari lah selama teman-teman kontrak di Jepang itu ya. Ya teman-teman diharuskan paham bener ya, atau bisa lah bahasa Jepang ya. Terus kenapa penting juga ya, ada lagi teman-teman, karena nggak semuanya dapat pabrik yang bonafit, dapat pabrik yang orang-orangnya enak, komunikasinya baik. Nah kalau yang dapatnya yang nggak baik, wah teman-teman itu bisa jadi kayak disalah-salahkan atau dimanfaatkan. Itu ketika teman-teman nggak bisa bahasa Jepang, atau nggak bisa ngomong, atau nggak bisa menjelaskan, itu akan menjadi tamparan sekali sih teman-teman, karena akan di akan di akan ditekan terus teman-teman, karena teman-teman nggak punya kemampuan di situ ya. Jadi harus menekankan bahasa Jepang ya teman-teman, harus dipersiapkan juga ya, karena pembelaan, istilahnya semisal ketika teman-teman sedang disalahkan atau sedang
dijatuhkan, itu teman-teman bisa membela diri teman-teman dengan menggunakan bahasa Jepang ya teman-teman, karena itu tergolong penting, bukan untuk menjatuhkan orang lain ya. Itu ingat ya teman-teman ya, jadi bahasa Jepang pentingnya itu ya buat membela diri teman-teman ya ketika sedang ditekan ya sama orang-orang kerja teman-teman ya, entah itu orang Jepang atau itu orang negara asing atau itu orang negara sendiri ya teman-teman, sesama Indonesia ya teman-teman. Teman-teman juga harus belajar bahasa Jepang ya. Kenapa penting ya? Karena yang penting banget teman-teman, serius penting banget bahasa Jepang teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman berangkat ke Jepang telat, asalkan bahasa Jepangnya bagus, persiapan siap, harus bisa lah, harus bisa bahasa Jepang ya, minimal ya untuk percakapan sehari-hari aja teman-teman ya. Kalau untuk kaiwa yang panjang itu ya mungkin untuk level selanjutnya teman-teman bisa belajar lebih lanjut ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk yang kelima ya, atau yang terakhir ya, ini bisa disebutkan yang terakhir ya teman-teman, karena ini dari 5 poin itu poin-poin yang sangat penting ya teman-teman yang saya sebutkan tadi, itu teman-teman harus benar-benar persiapkan ya teman-teman. Nah, ini yang kelima yang terakhir, itu belajar mandiri, disiplin ya, dan siap kerja keras teman-teman. Karena kenapa ini penting ya, karena teman-teman ketika sudah di Jepang, teman-teman akan merasakan kehidupan yang sebenarnya ya teman-teman. Maksudnya sebenarnya itu ya teman-teman jauh dari orang tua ya, dari keluarga, dari saudara, pacar, segala macam, teman-teman yang di rumah, teman-teman sahabat gitu ya. Itu teman-teman bener sendiri ya, apalagi ketika bertemu teman yang baru di sini juga gitu ya, teman-teman belum bisa mengetahui karakter temen-temennya gitu ya. Jadi ya teman-teman harus mandiri, disiplin ya, dan bersiap untuk kerja keras ya teman-teman ketika mulai kerja di sini ya teman-teman, karena memang hal itu akan sangat penting ketika teman-teman awal mulai bekerja di Jepang, apalagi ketika teman-teman baru pertama kali ngerantau ya langsung ke Jepang ya. Wah, itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat krusial, harus sangat-sangat dilatih ya teman-teman, karena kita akan menemui orang baru, diperlakukan sama orang-orang baru gitu ya, kita juga akan memperlakukan orang baru seperti itu ya. Ya kira-kira itu salah satunya. Untuk komunikasi juga harus baik ya teman-teman ya, antar teman atau antar teman satu kerjaan gitu ya, atau satu pabrik gitu ya. Jadi memang harus disiplin, harus benar-benar mandiri ya, harus siap kerja keras, dan nggak boleh dikit-dikit ya ingin menyerah lah. Teman-teman balik lagi, ketika ingin menyerah itu teman-teman harus ingat pas dulu teman-teman awal mulai berangkat ingin mulai kerja di Jepang itu seperti apa ya, apa rasanya tuh ya, perjuangan yang teman-teman sudah lewati itu harus diingat teman-teman ketika teman-teman ingin menyerah ya, ketika sudah sampai sini ya, dan nggak mau melanjutkan itu ya, karena teman-teman nggak siap dari 5 poin itu ya, poin besar itu ya. Itu selalu ingat ya teman-teman, apa yang sudah teman-teman lalui ya, itu sangat-sangat jauh teman-teman, sudah sangat melangkah jauh. Jadi teman-teman nggak boleh menyerah, teman harus selesaikan sampai terakhir, sampai akhir. Ingat tujuan teman-teman, misal udah mau pulang, udah pengen pulang ya teman-teman, habiskan dulu ya teman-teman. Ingat tujuan teman-teman pas awal, harus target teman-teman harus terpenuhi ya, ingin bawa uang segini, ingin buat modal segini, ingin beli ini di rumah nanti gitu ya, ingin beli tanah apa segala macam. Itu tujuan teman-teman yang harus ingat ya, atau motivasi-motivasi yang membuat teman-teman tetap semangat, tetap ingin belajar, tetap ingin bekerja keras, tetap ingin disiplin, tetap ingin mandiri di sini ya teman-teman ya. Jadi 5 hal itu ya, termasuk hal yang sangat penting teman-teman, yang teman-teman harus perhatikan ketika ingin bekerja di Jepang ini ya. Oke, mungkin sekian info dari saya teman-teman ya, karena memang sekarang sedang sangat viral ya, apa teman-teman kita dari Indonesia ingin bekerja di luar negeri ya, salah satunya di Jepang ya teman-teman.
Jadi untuk teman-teman semua yang ingin bekerja di Jepang, semangat terus ya, jangan sampai menyerah, terus menerus belajar, nggak usah pedulian omongan-omongan orang lain yang meremehkan atau menjelek-jelekan ya, ngapain kerja ke Jepang jauh-jauh ya segala macam. Itu biarin aja ya teman-teman ya, teman-teman buktikan aja ya teman-teman ya, bahwa teman-teman bisa kerja di Jepang, bisa meraih cita-cita dan mimpi teman-teman yang ingin teman-teman gapai ya teman-teman. Pokoknya dimanapun teman-teman berada, selalu sehat, selalu semangat ya. Yang ke Jepang juga segerakan diberangkat ke Jepang, yang belum dapat job juga segerakan dapat job, yang belajarnya masih susah semoga cepet lancar, cepet hafal ya teman-teman ya, kodoba atau segala macam ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila mana ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman komentar nanti kita akan diskusikan, atau bila mana akan saya jelaskan juga dibikinkan video ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan dukung channel ini terus teman-teman supaya berkembang ya. Baik, oke, mungkin itu teman-teman ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.